Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi secara virtual dalam kuliah fikih siasah yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang, definisi, dan ruang lingkup dari fikih siasah itu sendiri. Jadi fikih siasah sebagai produk ijtihad para ulama merupakan suatu disiplin ilmu yang mencoba untuk menarasikan mengenai negara, sejarah terbentuknya negara, dan sistem-sistem pemerintahan negara dalam prinsip-prinsip yang didasarkan kepada ajaran agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metodologi dan juga nantinya akan sampai kepada prinsip-prinsip kenegaraan, ketatanegaraan dalam Islam melalui fikih siasah. Nah, objek metode dari fikih siasah itu sendiri, di sini kami memperkenalkan ada Ibnu Taimiyah mendasarkan objek pembahasan fikih siasah kepada surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana itu? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya bahwa dalam mengurusi negara, Al-Quran memerintahkan agar memberikan amanah tersebut kepada orang yang memang benar-benar ahli. Karena ketika kepemimpinan suatu negara diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka yang dikhawatirkan apa yang menjadi tujuan bersama dalam bernegara ini akan sulit untuk dicapai. Kemudian demikian halnya dalam ayat ke-59, surat An-Nisa ayat 59, innallaha ya'murukum ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi penekanannya atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa bukan wa atiu ulil amri minkum? Dalam beberapa penafsiran di sini dijelaskan bahwa ulil amri, pemimpin itu bisa ditaati ketika sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul. Jadi beda penekanannya, atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Artinya ketika terjadi perselisihan, maka jalan keluarnya adalah dikembalikan kepada hukum-hukum Allah yang sudah disampaikan melalui Rasulnya. Dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, bidang lainnya, bagaimana prinsip-prinsip dalam kehidupan ketatanegaraan itu dikembalikan kepada ajaran yang telah Allah sampaikan. Nah, selanjutnya metode yang dipakai dalam fikih siasah yaitu metode sebagaimana dalam usul fiqh. Ada ijma, qiyas, istihsan, uruf, saddud dzari'ah, masalah mursalah, dan istihsab. Kemudian kegunaan fikih siasah. Jadi mempelajari khazanah pemikiran ulama tentang politik, sejarah jatuh bangunnya pemerintahan Islam di masa lalu agar kita itu mampu memperoleh pelajaran, memperoleh hikmah dari
peristiwa-peristiwa sejarah di masa kepemimpinan di mana Islam itu menjadi penguasa. Nah, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam siasat dapat dijadikan pedoman dan strategi memberlakukan norma politik meskipun tidak dalam bentuk negaranya Islam, tidak dalam bentuk negara Islam, akan tetapi bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu diterapkan di dalam suatu masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ada setidaknya 3 pemikir besar dalam sejarah fikih siasat Islam itu yang dalam kesempatan kali ini saya kutip. Ada pemikiran Imam Al-Mawardi di mana membagi siasat itu menjadi 4. Ada siasat dusturia, yaitu siasat perundang-undangan, kemudian siasah maliyah, yaitu terkait dengan keuangan, siasah qadiyah atau peradilan, yudikatif, siasah harbiyah, peperangan, artinya angkatan bersenjata, dan siasah idariyah atau administrasi, hukum administrasi negara. Jadi Al-Mawardi ini membedakan siasat itu dikelompokkan ke dalam 4 bagian ini. Sementara Abdul Wahab Khalaf ini lebih simpel, yang hanya membedakan siasat itu ke dalam 3 kelompok. Siasat dusturia, siasat kharijiyah, hubungan luar negeri, dan siasat maliyah. Jadi meskipun lebih simpel akan tetapi cakupan dari perspektif Abdul Wahab Khalaf ini lebih luas, yaitu membutuhkan adanya hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Nah, ini tentu Abdul Wahab Khalaf ini lebih kontemporer dibanding dengan Al-Mawardi, sehingga pemikirannya itu melihat terhadap perkembangan negara-negara yang ada di masanya, di mana kemerdekaan suatu bangsa itu harus tetap membutuhkan hubungan diplomatik, membutuhkan pengakuan dari negara-negara yang lain. Sementara Hasbi As-Siddiqi ini seorang pemikir tanah air, membedakan ada dusturia syariah, ada tasyri'iyah syariah, qadaiyah syariah, maliyah syariah, idariyah syariah, siasah dauliyah, tanfidiyah syariah, dan harbiyah syariah. Artinya semua bentuk penegakan, baik itu berupa perundang-undangan, kemudian penegakan syariat, kemudian peradilan syariat, kemudian ekonomi syariah, semuanya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam Islam. Nah, terbukti memang dalam perkembangan perekonomian modern saat ini, prinsip-prinsip atau ekonomi syariah itu lebih menjadi primadona, menjadi pilihan dibanding dengan ekonomi-ekonomi konvensional yang diklaim sebagai lebih memihak kepada kaum kapitalis. Jadi prinsip-prinsip syariah ini yang memandang sama antara pelaku politik, tidak ada yang dirugikan, akan tetapi bagaimana sama-sama diuntungkan. Kemudian dalam pandangannya terhadap kepala negara itu sendiri, ini ada banyak istilah di dalam dunia Islam. Ada yang menggunakan kata khilafah atau khalifah, sebagaimana periode kepemimpinan Islam pasca Rasulullah, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang dipilih dari 4 sahabat terdekat Rasulullah. Kemudian ada Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya berpandangan bahwa khalifah adalah tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan duniawi, sosial politik.
Jadi menurut pandangan Ibnu Khaldun, khalifah ini sebagai kepala negara atau pimpinan politik sekaligus memiliki tugas untuk mengawal syariah di kalangan umat Islam. Kemaslahatan akhirat lebih utama, maka semua kepentingan dunia harus disesuaikan dengan hukum syariat agama. Di samping itu, khalifah pada hakikatnya menobatkan diri sebagai pengganti pembuat undang-undang, memelihara kewibawaan syariat dan mengatur urusan keduniawian. Artinya, setelah pasca Rasulullah, kepemimpinan itu di tangan seorang khalifah yang memiliki fungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai pimpinan umat Islam. Kemudian selain khalifah ada istilah imam. Jadi ini hanya peristilahan saja. Mawardi mendefinisikan imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan duniawi. Jadi selain khalifah juga dikenal adanya imam. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. Dalam praktek negara modern saat ini, imam ini memiliki kedudukan yang luar biasa di negara Iran. Jadi yang namanya mullah itu sebagai legislatifnya orang Iran. Jadi Perdana Menteri, Presiden Iran itu semuanya harus tunduk kepada apa yang menjadi arahan dari para mullah itu yang disebut dengan imam itu sendiri. Menurut ahli syariati, imamah merupakan doktrin keagamaan yang mesti diterima dan diimani oleh semua orang. Imamah bukan saja pengelola dan pemelihara masyarakat dalam bentuk yang stagnan, yang mandek. Tanggung jawab imamah paling utama adalah dalam bentuk politik, mengendalikan kekuasaan. Jadi tidak harus imam ini menduduki jabatan kekuasaan, akan tetapi bagaimana mampu mengendalikan kekuasaan agar sesuai dengan tuntutan syariah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ada imaroh atau amir. Nah, ini di negara berkembang saat ini, Uni Emirat Arab, itu kepala negaranya disebut sebagai amir. Nah, itu dari kata imaroh, merupakan masdar dari imaroh yang berarti keamiran atau pemerintahan. Amir bermakna pemimpin, sama dengan imam, sama dengan khalifah. Istilah amir di masa Rasul dan Khulafa Rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah. Di masa Rasulullah itu amir itu adalah gubernur. Tapi sekarang di negara Uni Emirat Arab, amir itu adalah kepala negara. Kemudian ada ahlul halli wal aqdi, yang diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Tugasnya memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pemilih atau dari segi fungsinya sama dengan MPR. Kalau di sistem negara modern saat ini, ahlul halli wal aqdi ini adalah MPR. Sebagaimana ketika pemilihan Khalifah Sayyidina Utsman. Nah, di situ ada perwakilan dari beberapa sahabat senior yang dianggap representasi dari ahlul halli wal aqdi. Menurut Al-Mawardi, ahlul halli wal aqdi itu disebut juga ahlul ikhtiar, yaitu golongan yang berhak memilih
Dasar istilah ini adalah pada sistem pemilihan 4 khalifah pertama yang dilaksanakan oleh tokoh sahabat yang mewakili dua golongan antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian baiat, pengakuan atau mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Jadi setelah ahlul halli wal aqdi ini memutuskan, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar yang pada saat itu dipilih oleh perwakilan dari sahabat Muhajirin dan Ansor, maka melakukan baiat untuk menunaikan amanah yang diberikan kepada beliau. Dalam sejarah Islam ada Baiatul Aqobah pertama, yaitu baiat di Bukit Aqobah antara Nabi dengan 12 orang suku Khazraj dan Aus Yasrib, yang mereka berbaiat kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak menuduh dengan tuduhan palsu, dan tidak mendurhakai Nabi. Kemudian ada Baiatul Aqobah yang disebut Baiat Kubro. Mereka berbaiat untuk taat dan selaku mengikuti Nabi baik pada waktu kesulitan maupun dalam kemudahan. Baiat pertama terhadap khalifah terjadi di Sakifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan di Madinah. Dalam pertemuan antara kelompok orang sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, di mana pada baiat tersebut Sayyidina Abu Bakar yang terpilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah menyatakan dalam pidato perdananya sebagai kepala negara, sebagai khalifah, saya nasihatkan kalian untuk berbaiat salah seorang, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Umar bin Khattab. Demi Allah akan terjadikah itu pada Abu Bakar. Jadi para muhajirin paling utama mengganti Rasul dalam imam sholat. Kemudian Abu Bakar yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah. Ketika Utsman bin Affan diangkat jadi khalifah, yang mula-mula membaiat adalah Abdurrahman bin Auf yang diikuti oleh jamaah. Jadi ini sejarah awal baiat di dalam pemerintahan Islam. Nah, kembali kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam fikih siasa, maka sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dapat dirumuskan sejumlah prinsip-prinsip dalam fikih siasa yang didasarkan kepada ajaran Islam. Pertama adalah mewujudkan persaudaraan atau kesatuan. Yang kedua, musyawarah dan menyelesaikan masalah, menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, mentaati Allah, Rasul, dan pemimpin kalian, mendamaikan konflik antara kelompok Islam, mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi dan invasi. Sebagaimana perjanjian di dalam Piagam Madinah, bagaimana Rasulullah itu tidak melakukan agresi terhadap selain dari anggota perang, dari tentara. Jadi perempuan, laki-laki tua, dan anak-anak yang bukan tentara, mereka berada dalam lindungan Rasulullah. Mementingkan perdamaian daripada permusuhan, meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, menepati janji distribusi harta pada seluruh lapisan masyarakat. Jadi keadilan di sini tidak hanya dalam aspek
pemenuhan hukum substantif, akan tetapi dalam aspek ekonomi bagaimana seluruh rakyat menjadi perhatian dari pemerintah dalam pemenuhan pemerataan kehidupan sosial. Nah, ini sekedar pengantar pada pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.